Alhamdulillah, binikmati tatimus solihat, wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Rabu sore kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang hari ini tentunya cuaca cerah ya, walaupun masih agak terasa dingin-dingin di jalan tuh ya. Semoga senantiasa upaya kita menghasilkan hisab yang nantinya perhitungan di akhirat itu, dengan hisab itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ikhwatu fillah, mengenai dosa ya, sedikit kita jelaskan dulu apa itu dosa ya. Kemudian langsung ya, bagaimana menjelaskan dosa itu menghambat yang namanya apa? Sukses ya. Maka kita harus tahu dulu apa itu dosa ya. Jadi dosa itu adalah segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan ya. Atau dosa itu apapun yang dibentuk atau apapun yang diperbuat ya, yang diperbuat oleh kita itu ya, yang itu tidak enak di mata Allah dan Rasulnya atau terhadap orang lain gitu ya gitu. Jadi nu teu dipikangeunah atulah gitu nya. Eta teh dosa gitu ya. Jadi itu adalah dosanya itu. Jadi dosa teh selain juga singkatan tuhnya. Kan singkatanna dosa teh ngelodos teu karasa atunya. Nah, itunya dosa teh. Dosa itu meledos teu karasa gitu nya gitu. Insyaallah ya. Dosa itu ada dua pembagiannya ya. Ada dosa kecil ya, ada sogoir ya, dan juga ada dosa besar ya gitu, kabair ya. Bagaimana kita membedakan antara dosa kecil maupun dosa besar ya. Jadi dosa itu bisa juga dikatakan bentuk kemaksiatan yang mendapat ancaman ya. Hanya ancamannya itu berbeda-beda ya. Kalau dosa kecil ya, ancamannya tidak keras ya, tidak tegas ya. Dan bisa jadi juga dosa kecil ini diampuni ya. Jadi dosa kecil itu diampuni. Nah itu. Sehingga kalau seseorang sudah berbuat dosa kecil ya, kemudian dilakukan, akan tetapi dengan amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa kecil itu ya, contohnya apa? Ya sholat
gitu ya. Terus juga saum gitu ya, saum dari Jumat ke Jumat juga itu kan ya. Di setiap waktu-waktu sholat itu juga kan dikatakan kafarat ya. Lima bainahunna gitu ya. Nah gitu. Jadi akan diampuni ya. Sehingga ancamannya itu tidak keras, tidak tegas ya. Akan tetapi kalau dosa besar, nah ini ancamannya luar biasa nih ya. Ini yang harus dijauhi ya. Dosa besar itu adalah di antara bentuk maksiat dan sesuatu yang Allah larang ya. Itu dosa besar. Dan juga ada yang mengatakan juga dari para ulama, dosa besar adalah segala bentuk kemaksiatan yang mendapat ancaman yang keras, baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Berupa apa? Ancaman api neraka, laknat dari Allah dan Rasulnya, mendapat kemurkaan Allah, haram masuk surga, tidak mencium bau surga, Nabi berlepas diri dari dosa besar, atau bahkan dosa besar itu bisa dengannya ditegakkan hukum had di dunia. Ya, diantaranya ada yang dihukum had ya. Kalau dosa kecil, yaitu dosa-dosanya ya tidak ada ya, tidak ada hukum had ya, tidak ada hukum had untuk dosa-dosa kecil ya gitu. Dan bisa diampuni dengan sholat, terus wudu, Ramadan gitu ya. Kemudian juga langkah kita ke masjid itu juga bisa diampuni. Tapi kalau dosa besar, diampuninya dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah. Itu pun catatannya adalah dosa selain syirik ya. Tentunya kalau dosa syirik berarti tobatnya bukan hanya bertekad meninggalkan saja, tapi potensi-potensi dari kesyirikannya itu ya harus ditinggalkan ya gitu. Makanya kalau dia syirik ya, meninggal dunia dari kesyirikan itu atau dari perbuat syirik ya, atau dalam sifat atau perbuatan yang syirik ya, maka dia belum sempat tobat dari dosa itu, ia berada di bawah kehendak Allah ya. Jika Allah kehendaki, bisa jadi karena tobatnya diampuni ya. Jika Allah tidak menghendakinya, maka Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya ya. Nah itu dosa syirik ya. Kembali lagi di definisi dosa. Dosa besar nih, masih dosa besar ya. Dari definisi atau pengertian dosa besar, kata Ibnu Abbas, berarti dosa besar itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Namun dosa besar ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih parah, ada yang lebih lagi ya akibatnya. Nah itu. Terus juga tadi ya, ini sudah dosa besar. Maka dosa besar itu diantaranya ya, diterangkan dalam surah An-Nisa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukafir. Ya. Kafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, di surah An-Nisa. Yaitu agar apa? Jika menjauhi ya. In tajtanibu kaba'ira ma, dosa-dosa besar ya.
dari apa-apa yang dilarang oleh Allah ya gitu, yaitu dari macam-macam dosa itu kan, diantaranya dia menjauhi dosa-dosa besar, apa balasannya? Nukafir ankum ya, akan dihapuskan bagi kalian dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu ya, sayiatikum ya, dihapuskan sayiatikum itu kesalahan-kesalahan kalian ya. Wa nudkhilukum, dan kami akan masukkan kalian ke mudkhalan karima, tempat yang mulia ya. Nah itu. Jadi bagaimana dosa besar itu? Ketika dijauhi, maka akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa juga ya, baik dosa kecil maupun dosa besar ya. Karena ini dosa besarnya yang dijauhi ya. Gitu. Dan apa? Tempatkan di surga ya. Masya Allah. Jadi menjauhi dosa-dosa besar itu akan menjadi pintu surga ya. Karenanya jauhilah yang namanya dosa besar ya. Kemudian juga di surah An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi walau fawahisya illal lamam ya. Ayat apa itu? 32 ya. Ayat 32, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji ya. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil ya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu adalah wasi'ul maghfirah, luas ya pengampunannya. Nah itu. Jadi itulah bagaimana jaminan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar ya. Sedangkan ancamannya apa tadi? Banyak tuh. Ayat-ayat yang menjelaskan itu banyak ya. Makanya ancamannya diantaranya neraka jelas ya. Dari bentuk azab kekafiran ya. Apa azab kekafiran? Neraka ya gitu. Ya neraka. Azab kekafiran itu neraka ya. Azabnya murtad ya. Apa itu? Neraka ya. Gitu. Loh. Alul kitab bagaimana gitu ya gitu. Misalkan ada pertanyaan gitu ya. Sudah jelas itu di surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi ya. Wal musyrikina fi nari jahannam. Ternyata berarti kekafiran itu adalah bentuk dosa ya. Namun ini ragu-ragu katanya. Ragu-ragu cenah teh. Kumaha cenah? Ayat Al-Qur'an cenah rada ieu nya, kata kaum tertentu cenah agak tidak sesuai cenah gitunya. Ya tidak begitu tuh ya. Tidak begitu. Ya. Di kitab manapun tuh ya, yang namanya bentuk ketidak beriman lah gitu ya. Bahasana gitunya lah. Pasti diancam apa? Siksa, yang namanya apa? Neraka gitu ya gitu. Misalnya tidak beriman pada Taurat, apa siksaannya? Ya gitu. Tidak beriman pada Injil, siksaannya apa? Neraka. Nah, dari Al-Quran dibilang asa kumaha gitunya. Quran cenah kudu di naon? Kudu di ya diubah kumaha gitunya. Sampai ada yang mengakui mereka cenah kaum yang mengaku-ngaku
golongan ahlul bait ya gitu. Tak mata golongan ahlul bait teh, golongan ahlul bait ya katanya Al-Quran sekarang ini harus direvisi. Insya Allah ya. Ya kalangan ahlul bait ya saat ya. Hari dia tah. Kirson ya ya ya. Aya gitu ya. Terus apalah gitunya. Saat tah kalau ahlul bait kumaha gitu harus direvisi cenah gitu. Ya Al-Quran yang sekarang itu harus direvisi. Ayatnya bukan yang ada pada kita gitu ya. Sebenarnya ayatnya nah, itu udah pendapat kan ada yang 6.236 ya, 6.236 itu ya. Dan itu yang paling paling kuat itu ya. Ada yang 6.666 tapi itu beda riwayat ya. Itu bisa jadi ya. Gitu. Nah, kalau dihitung-hitung ya 6.236 itu yang paling cocok ya gitu. Nah, nggak dihitung gitu. Sok diatang ti Al-Fatihah di ka Anas gitu ya, sok diatang gitu ya gitu. Tambah-tambahkan gitu ya gitu. Sok berapa jumlahnya Pak gitu ya. Tapi memang ada yang 6.666 cuman beda riwayat gitu. Itu masing-masing ada ini ya. Tapi kalau sampai mengatakan berapa ayatnya itu 17 ribu kalau misalnya kalangan ahlul bait ya. Yang aku kalangan ahlul bait 17.000 ayat aku rantai cenah. Sanes genap ribuan ayat. Wah, Pak. 17.000 cenah. Hmm. 17.000 atau 18.000 cenah ada kata yang lebih lah gitu ya gitu. 17.000 lebih. Wah, Pak. Itu ada di kitab usul kafi itu ya, kitab mereka itu ya. Kitab Rafidah itu ya. Alias alias apa Pak? Alias Syiah itu ya. Ya, Zahir ya paham nih. Ya yang mengaku ahlul bait kan eta katanya gitu. Nah gitu. Ya. Jadi Quran sekarang harus direvisi katanya. Ternyata. Terus ada kalangan liberal mengatakan, ya, kumaha cenah orang ahlul kitab katanya masuk ke neraka katanya. Ini kudu di iya bebenah Al-Quran tanya. Aduh, Masya Allah katanya. Ya, jelas ya. Surat Al-Bayyinah gitunya. Sana surat Al-Bayyinah unggul kan banyak ya gitu. Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah ayat 26 tuh ya. Menjelaskan tuh ya. Ya awalnya yang 5 wabasyiril ladina amanu dan seterusnya gitu ya gitu. Nah gitu. Terus panjang tuh ya ayat-ayat nanti saja dijelaskannya ya. Waktu nanya. Nah gitu. Jadi mereka yang mengaku ahlul bait ya, di kalangan Syiah ya, cina kudu direvisi cina kalangan liberal cina kudu dibebenah cina Quran teh aduh Masya Allah nya wah Pak ya, itu mah ada itulah pemahaman-pemahaman yang kacau ya, pemahaman yang kacau kumaha tuh ya. Ya sebenarnya mereka itu kalangan munafik. Ya munafik itu ya musuh dalam selimut ya gitu ya gitu. Ya jangankan itu ya. Nah, masalah jilbabnya gitu ya. Masalah jilbab tuh. Kumaha cenah? Menurutnya kudu direvisi gitu cenah. Masalah masalah wajibnya jilbab. Aduh Masya Allah ya. Tanya Masya Allah nih. Di kalangan kita ini juga ada yang tasabuh nih ya, terhadap orang Syiah merayakan Asyura gitu ya, tapi tidak dalam bentuk menyiksa diri itu ya gitu. Ya, itu udah sebenarnya tasabuh itu ya. Ya man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Mana siapa yang menyerupai mereka ya itu masuk golongan mereka gitu ya. Takade gitu ya gitu. Dirayakan dalam bentuk apa gitu ya gitu. Dikatakan muharraman gitu ya gitu. Insyaallah ya. Ya yang Muharram ya itu bulan yang mulia, bulan yang kita agungkan jelas. Tapi kalau kita menuruti Syiah gitu ya, nah itu ya, Syiah itu bukan dari Islam sudah jelas ya gitu.
Tidak perlu kita ragu-ragu lagi ya. Tidak perlu ragu lagi ya. Mereka mengkafirkan sahabat, mereka sudah melakukan apa, dosa besar justru mereka itu ya, membunuh apa, Husain ya. Bunuh Husain itu kan sebenarnya akibat mereka tuh ya, yang bikin jebakan ya, dalam selimut mereka membunuh Husain gitu ya, dan mereka berduka cita gitu ya, gitu dituduhkan ke ahli ahli sunnah gitu ya, ke kaum sunni gitu ya, gitu kalau itu ayat sunnah kita nan an gelutna apa, perselisihan antara sunni syiah gitu, tak ayat cek saha tak ayat cek saha tak ayat si ama kan namanya juga bersembunyi gitu ya. Musuh dalam selimut mah boro-boro kenyawan pak. Ya, musuh dalam selimut kenyawan gitu ya. Ini si ama ada takiyah teh gitu ya gitu. Tanya jadi ngebahas Syiah gitu ya. Ya itu cirinya gitu ya. Contoh juga nih, riba. Nah, itu riba heseta riba Bapak. Riba kan enak siga eta bang emok lah gitu kumaha itu nya, tapi tentunya sok bang emok tah. Kade itu. Tapi kalau bentuknya bentuk riba, pinjam kemudian ada tambahan tuh ya ketika dikembalikan dengan kesepakatan seperti itu, dari riba atau ya. Atau misalnya tidak bayar terus ada tambahan, tak riba teh. Itu udah sah gitunya. Sok, ayeuna keur sesah gitunya. Kesah mayar gitunya gitu. Apa larinya? Riba. Bang emok. Sok. Kumaha nya? Ya, para ulama di kita itu harus bisa gitu ya. Bagaimana umat itu ya supaya menjauhi yang namanya riba nih. Nah, riba ini dosanya besar pak. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kan dikatakan itu apa? Khutbahnya syaitan. Aduh masya Allah itunya. Dalika bi annahum qalu innamal bai'u misal riba gitu ya gitu. Ya. Dikatakan riba itu bagian dari jual beli katanya. Aduh masya Allah. Wal yazubillah. Daya nama bentuknya apa? Bunga katanya, senes riba deui katanya. Ternyata ada sebesar tanya. Nah kadang kenyawan teh gitu, meledos teu karasa teh gitu nya. Apa balasannya terhadap orang yang riba? Eta ya Al-Baqarah 275 gitu. Gitu. Kaman ada apa faulaika ashabun nar eta ya. Faulaika ashabun nar. Tadi dosa riba teh eta. Tah contoh dosa besar teh gitu. Dosa kecil apa? Dosa kecil. Dosa kecil ya paling dosa yang kadang tidak ancamannya keras ya, seperti ya karena ini sih beda pendapat juga ya. Ada juga yang berpendapat seperti buang air itu ya. Buang air anu jelas mah kieu Pak. Buang air artinya tadi banjur. Tah eta dosa kecil tah apa? Kade eta dosa kecilnya buang air teu dibanjur. Ai menghadap kiblat atau tidak itu ada perbedaan ya. Kalau misalnya terhalang oleh bangunan, apakah dia termasuk menghadap kiblat, buang airnya, nah itu beda pendapat ya. Udah jelas ya non? Hah? Tak ya ge terkena tak anu sok nya, bahkan anak kecil tanya buang air besar tidak dibanjur tah dosa kecil. Tapi terus gitunya di sering-sering gitunya tah jadi dosa besar. Kan digulung terus tah dosa kecil tanya siga gunung tanya. Tah gitu. Ya. Kada tah nu BAB tara dibanjur, Pak. Ya. Nah itu. Ya. Atau tidak cebok, itu dosa kecil. Dosa kecil. Ya. Nah itu contohnya ya gitu. Baik dosa besar maupun dosa kecil jauhilah gitu ya. Karena tentunya dosa kecil yang terus ditanam itu akan jadi dosa besar, dan dosa itu adalah
musuh istighfar ya. Setiap orang itu ya ketika melakukan dosa ya, dia melakukan dosa maka dia ya menghambat kesuksesan. Sebaliknya juga istighfar atau taubat juga tentu tidak akan diterima kalau masih melakukan dosa besar dan belum taubat padanya ya gitu. Karenanya apapun dosanya gitu ya gitu. Dosa kecil beda jadi dosa besar gitu ya. Kalau tidak bertobat ya malah menghambat ampunan Allah gitu. Nah karenanya jauhilah yang namanya dosa-dosa kecil maupun dosa besar ya gitu. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya baik dari dosa kecil maupun dosa besar itu ya gitu. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang kalian wahai orang-orang beriman betul. Wahai orang-orang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan ya gitu. Kata Qatadah ya. Qatadah itu seorang tabi'i murid sahabat Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Al-Quran ini telah menunjukkan penyakit dan obatnya. Dan penyakit dosa obatnya adalah istighfar ya. Senantiasa kita beristighfar dan juga jauhi dosa-dosa besar. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wallahu fikum wa afu minkum. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.